warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Agus Setiawati dari PGSD 5 STKIP Darussalam. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sedang banyak diperbincangkan, yaitu mengenai krisis sopan santun siswa terhadap guru di era digital. Belakangan ini kita sering mendengar berita dan bahkan konten viral di media sosial tentang bagaimana banyak guru merasa tidak dihormati oleh siswa. Ada guru yang dilaporkan ke polisi. Dan lebih ironisnya lagi, kini banyak guru yang merasa takut untuk menegur atau mendisiplinkan siswa karena khawatir menghadapi tuntutan hukum atau dampak sosial yang negatif. Fenomena ini sangat memprihatinkan karena fungsi guru bukan hanya untuk mengajari ilmu, pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kehidupan, termasuk etika dan kesopanan. Dan sebagai masyarakat, kita perlu mencari tahu apa penyebabnya dan bagaimana solusi yang bisa kita tempuh bersama. Nah, pertama-tama, mari kita lihat apa yang sedang terjadi di sekolah-sekolah. Dulu, guru dianggap sebagai sosok yang dihormati dan diteladani. Jika seorang siswa ditegur, biasanya akan menjadi pembelajaran untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Tetapi sekarang, situasinya sangat berbeda. Banyak siswa yang justru melawan. Bahkan ada yang merekam kejadian di kelas dan menyebarkannya ke media sosial, sehingga memicu reaksi publik yang tidak selalu tepat. Nah, krisis sopan santun ini mencakup berbagai perilaku yang memperlihatkan kurangnya penghargaan siswa terhadap guru. Misalnya, siswa yang berani membantah atau mengabaikan arahan guru. Bahkan ada yang terang-terangan merekam atau memotret guru yang sedang menegur mereka, lalu membagikannya secara viral. Nah, hasilnya banyak guru yang merasa terancam dan takut menegur siswa yang melakukan pelanggaran karena khawatir dampak dari media sosial bisa merusak reputasi dan bahkan karir mereka. Nah, selain itu, kita juga melihat tren baru di media sosial. Banyak konten kreator dan cosplayer yang membuat video atau sketsa komedi tentang guru yang takut menegur siswa karena takut dipenjara. Dalam video-video ini, mereka menggambarkan sosok guru yang pasrah atau tidak peduli karena merasa resikonya terlalu besar jika harus menegur murid yang melanggar aturan. Nah, konten semacam ini sebenarnya mencerminkan keresahan guru di dunia nyata dan bagaimana fenomena ini telah menjadi bahan guyonan dan parodi di kalangan masyarakat. Namun, jika dilihat lebih dalam, tren ini bisa membawa dampak negatif jika tidak disikapi dengan bijak. Pertama, video-video ini bisa menguatkan persepsi bahwa menegur siswa adalah tindakan yang berbahaya bagi guru, sehingga semakin banyak guru yang merasa ragu untuk mendisiplinkan siswa di kelas. Padahal, menegur siswa yang melanggar aturan merupakan bagian penting dari pembentukan karakter mereka. Selain itu, siswa yang menonton konten-konten ini mungkin jadi memiliki persepsi bahwa tindakan mereka tidak akan mendapatkan konsekuensi khusus karena para guru takut menegur mereka. Nah, sebaliknya, jika tren ini dijadikan refleksi bersama oleh masyarakat, justru bisa menjadi awal untuk menyadarkan publik akan situasi yang dihadapi oleh guru. Jika kita bisa memahami keresahan dan tantangan yang mereka hadapi, masyarakat bisa tergerak untuk mendukung peran guru dalam mendidik dengan aman dan tegas. Penting bagi kita untuk melihat tren ini bukan hanya sebagai hiburan atau guyonan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa kita perlu lebih mendukung para guru. Guru tidak seharusnya berada dalam posisi yang dilemati seperti ini, di mana mendisiplinkan siswa justru dianggap beresiko. Nah, sekarang kita coba cari tahu apa penyebab dari fenomena ini. Apa yang membuat siswa semakin berani bertindak tidak hormat kepada gurunya? Nah, setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan ini. Pertama, pengaruh teknologi dan media sosial. Anak-anak dan remaja sekarang tumbuh dalam dunia yang sangat berbeda dibanding generasi sebelumnya. Mereka memiliki akses mudah ke internet, di mana informasi dari seluruh dunia bisa mereka lihat hanya dalam hitungan detik. Di sisi lain, media sosial kadang mempengaruhi persepsi siswa terhadap otoritas termasuk guru. Mereka bisa menemukan video atau konten yang menampilkan protes terhadap sekolah, dan ini bisa membuat mereka merasa bahwa
sikap menentang adalah hal yang biasa atau bahkan keren. Yang kedua, yaitu karena kurangnya edukasi tentang etika dan sopan santun, baik di rumah maupun di sekolah. Sopan santun adalah sesuatu yang perlu dibiasakan sejak dini. Sayangnya, dalam banyak kasus, anak-anak lebih sering berinteraksi dengan gawai atau media sosial daripada dengan keluarga. Ini mengurangi kesempatan mereka untuk belajar nilai-nilai dasar, seperti hormat kepada orang yang lebih tua, terutama kepada guru. Dan yang ketiga adalah pemahaman yang kurang tentang hak dan kewajiban. Di era modern, seringkali siswa lebih memahami hak-hak mereka, tetapi kurang memahami kewajiban mereka. Ini bisa membuat siswa merasa bahwa mereka memiliki kebebasan penuh di sekolah tanpa harus mematuhi aturan atau menghormati guru. Lalu, bagaimana dampaknya bagi guru dan pendidikan secara keseluruhan? Nah, saat ini kita melihat bahwa banyak guru merasa takut untuk menegur atau mendisiplinkan siswa karena mereka khawatir tindakan mereka bisa dilaporkan dan disebarkan di media sosial. Ada guru yang bahkan menghindari konflik dengan siswa agar tidak terlibat dalam masalah hukum. Padahal, peran guru dalam mendidik dan mendisiplinkan siswa adalah hal yang sangat penting. Jika guru sampai enggan menegur atau mendidik siswa, dampaknya tentu sangat besar terhadap kualitas pendidikan dan karakter siswa. Nah, pada akhirnya, situasi ini akan merugikan siswa itu sendiri. Mereka tidak mendapat bimbingan yang cukup dalam hal sopan santun dan kedisiplinan. Nah, bayangkan, jika para siswa tumbuh tanpa belajar menghargai guru mereka akan menghadapi kesulitan di dunia kerja nanti, di mana respek dan disiplin adalah hal yang sangat dihargai. Nah, lalu bagaimana kita bisa menghadapi krisis ini? Apa solusi yang bisa kita terapkan? Baik sebagai orang tua, guru maupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, pertama, sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan aturan yang mendukung guru dalam mendidik siswa. Orang tua perlu mendukung guru ketika mereka mendisiplinkan siswa. Sementara sekolah dan pemerintah perlu memberikan perlindungan hukum yang cukup untuk para guru. Dengan begitu, guru akan merasa aman untuk menjalankan tugasnya tanpa khawatir akan dampak hukum atau sosial. Nah, yang kedua, pendidikan karakter sejak dini. Orang tua memiliki peran besar dalam menanamkan nilai-nilai etika dan sopan santun kepada anak-anak. Anak-anak perlu diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, termasuk guru mereka. Sekolah juga bisa menambahkan pelajaran tentang etika dalam kurikulum agar siswa memahami pentingnya bersikap sopan dan hormat. Dan yang ketiga adalah penggunaan media sosial yang bijak. Penting untuk mengajarkan siswa agar bijak dalam menggunakan media sosial. Mereka harus memahami bahwa tidak semua hal perlu dipublikasikan dan bahwa ada konsekuensi yang mungkin timbul jika mereka membagikan sesuatu yang bersifat negatif atau merusak reputasi orang lain. Di sini, guru dan orang tua bisa berperan aktif untuk mengedukasi anak-anak tentang etika di media sosial. Di akhir pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa krisis sopan santun siswa terhadap guru adalah masalah yang sangat serius. Krisis ini bukan hanya menyangkut guru dan siswa di sekolah, tetapi juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pendidikan di era digital. Guru adalah sosok yang berjasa dalam membentuk masa depan generasi kita. Jika guru tidak bisa menjalankan peran mereka dengan maksimal, maka kualitas pendidikan kita akan terancam. Oleh karena itu, mari kita kembalikan rasa hormat kepada para guru. Nah, saya mengajak semua orang untuk lebih bijak dalam menyikapi berita atau konten viral di media sosial. Mari kita dukung para guru dan mendidik anak-anak kita untuk menghormati mereka. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang positif dan mendukung perkembangan karakter siswa ke arah yang lebih baik. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga kita semua bisa ikut berperan dalam memperbaiki krisis ini. Salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.